Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita agar senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai hari ini, kita dapat melaksanakan serangkaian aktivitas, termasuk dalam hal ibadah, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah pada siang hari ini, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan dengan sholat Jumat yang kita kerjakan ini mampu menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan itu, khatib juga mengajak kepada kita agar memperbanyak syukur kepada Allah, karena orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah janjikan nikmatnya akan diperbanyak, ditambah kepada kita orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmatnya. Namun satu hal yang harus kita ingat apabila kita kufur atas nikmat yang diberikan Allah ini, apabila kita ingkari nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu kalimat, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih kata Allah. Kemudian salawat dan salam, kehadiran junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, harapan kita bersama kiranya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khatib berwasiat kepada kita bersama, marilah kita agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan segenap tenaga, dengan segenap pikiran untuk selalu menjauhi, untuk selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah,
apabila kita cermati dengan seksama, kita rasakan bahwa waktu yang kita jalani ini begitu cepat berlalu. Baru tahun kemarin kita jalani, kemudian hari ini sudah berganti tahun lagi. Seolah-olah kita baru terbangun dari tidur, dan kemudian sejenak kita istirahat, dan seterusnya kita akan tidur kembali. Padahal waktu yang diberikan Allah kepada kita itu sama, tidak ada perbedaan. Sama-sama 24 jam dalam satu hari satu malam, sama-sama 7 hari dalam sepekan, sama-sama 30 hari dalam satu bulan, sama-sama 12 bulan dalam satu tahun. Sama yang diberikan Allah kepada kita. Lantas yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah, apakah hari-hari yang kita lalui itu, apakah hari-hari yang kita lewati itu kemudian membawa perubahan yang lebih baik kepada kita, atau malah sebaliknya, hari-hari yang kita lewati itu tidak memberikan manfaat yang terbaik buat kita, malah yang terburuk. Padahal perlu kita sadari, bertambahnya umur, bertambahnya usia pada dasarnya adalah mengurangi jatah usia yang diberikan Allah kepada kita. Bertambahnya umur kita mengurangi batas usia yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini khatib mengajak kepada kita bersama, mumpung kita berada di awal tahun, sekarang kita masih berada di bulan Januari, untuk senantiasa, untuk selalu memuhasabah diri, untuk senantiasa mengevaluasi diri. Untuk apa? Muhasabah diri ini atau mengevaluasi diri ini adalah untuk mengukur seberapa jauh kita sudah beramal ibadah, sudah berbuat baik, atau sebaliknya. Itulah manfaat muhasabah atau evaluasi diri kita. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu, kata Umar, hisablah dirimu, qabla an tuhasabu, sebelum engkau dihitung, sebelum engkau dihisab oleh Allah pada hari perhitungan, pada hari penghisaban. Mumpung kita hari ini masih diberi kesempatan, maka kesempatan itu selayaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita kerjakan amal baik. Mari kita perbanyak sebelum kita dihitung amal itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ingatkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, sebagaimana yang khatib bacakan di awal muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan setiap diri kita, setiap orang hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhiratnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, maka sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kita kerjakan itu. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 ini ada kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah
setiap diri kita, setiap orang itu memperhatikan apa yang telah dikerjakan, yang terdahulu, yang sudah berlalu, yang sudah kita lewati itu kita perhatikan, kita pahami, kita ketahui. Untuk apa? Bagaimana yang sudah kita kerjakan itu, apakah nanti sudah benar untuk bekal kita di hari akhir nanti. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, terkadang kita lupa, padahal hari ini di antara kita ini sudah ada yang sudah 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60, 70 bahkan. Evaluasi diri ini adalah untuk mengukur seberapa lama kita beribadah, beramal baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya. Kalau baru 1 tahun ini kita beribadah, kita rasakan kita yang sholat, kita yang 1 tahun ini baru berangkat ke masjid, kita berinfak, memberikan sebagian rezeki kita untuk orang-orang yang lemah. Kalau usia kita 50 tahun, pertanyaannya yang 49 tahun lagi kemana? 1 tahun ini kita baru ibadah, sholat, kita rasakan tidak pernah tinggal, sementara usia kita sudah 50 tahun. Tentu pertanyaannya, yang 49 tahun lagi kemana? Kita potong dengan akil balik 15 tahun, yang 49 kita kurangi 15, masih ada 34 tahun. Kita pertanyakan, kemana kita gunakan usia ini? Inilah muhasabah, inilah evaluasi. Kalau baru 1 tahun kita ibadah, bagaimana kalau masih 6 bulan kita rasakan baru sholat? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka sebagai bahan renungan untuk kita, khatib mengajak melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita yang wafat, orang yang meninggal dunia, orang yang wafat atau meninggal dunia tidak sehelai harta pun dibawa kuburan. Dia punya setumpuk surat tanah di rumah, dari mulai di daerah kampungnya sampai di luar kampungnya ada tanah, surat tanah tumpuk menumpuk di rumah, tapi tidak satu surat tanah pun dibawa ke liang lahat. Ada orang di rumahnya memiliki berbagai merek kendaraan, segala macam BPKB ada di rumah, tapi satu BPKB pun tidak dibawa mati, dibawa ke liang lahat. Berapapun tinggi pangkat dan jabatan yang dimilikinya, semua SK ada di rumahnya, tapi SK itu akan dibuang sia-sia. Oleh karenanya, sebagaimana yang disiapkan atau disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ketika orang meninggal kemudian diusung ke kuburnya, ada 3 hal yang menyertai. Kata Rasulullah, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang menyertai itu adalah keluarganya, baik istrinya atau suaminya, anaknya, cucunya dan sebagainya. Keluarganya ikut mengantar ke kubur. Kemudian yang kedua, wa maluhu, hartanya. Mungkin dia punya kendaraan yang bagus, ikut mengantar ke kubur. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wa amaluhu, dan amal ibadahnya ikut mengantar ke kubur. Kemudian kata Rasul, wa yarji'u usnani wa yabqa wahid. Yang kedua akan kembali ke rumah, wa yabqa wahid. Kemudian yang tinggal cuma satu, yang tinggal itu adalah wa amaluhu, adalah amal ibadahnya. Oleh karenanya, ini menjadi cemeti buat kita, menjadi suatu ibrah, menjadi iktibar yang besar. Orang-orang yang wafat yang berada di sekeliling kita, atau siapapun yang kita lihat, ternyata
ketika kita meninggal dunia tidak membawa apa-apa kecuali amal ibadah. Oleh karenanya di awal tahun ini khatib mengajak kepada kita bersama, mari kita kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada dan melaksanakan serangkaian kewajiban kita kepada baik ibadah yang makhluk maupun khairul makhluk. Mudah-mudahan dengan sedikit mengingatkan evaluasi diri ini, kita agar senantiasa mengkaji diri kita, menghitung-hitung diri kita, menghisap diri kita, sudah berapa banyak amal ibadah kita persiapkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak lalai, yang senantiasa melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar inilah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.